pemberian obat. Kita mau belajar ada 4, IV, IM, SC, dan IC. Dan yang pertama hari ini kita pelajari adalah yang IM, intramuskular dulu ya. Sebelum kita akan memberikan obat ke pasien, kita akan mencocokkan kartu obat ke list yang sudah dimiliki oleh pasien. Jadi yang kita buka, yang pertama adalah kita lihat dulu nama pasiennya, terus kemudian nomor registernya, dan kita cocokkan di sini. Yang perlu kita lihat adalah advis dari dokter tersebut. Misalnya injeksi ceftriaxone 1 gram IV TIT. Artinya di sini kita akan memberikan injeksi ceftriaxone tersebut melalui IV 1 gram 3 kali sehari. Dan kita melihat tanggalnya tanggal 27 jam 8 yang akan kita berikan. Demikian juga nanti jam 16, jam 24 kita akan memberikan obat tersebut kembali. Setelah kita cocokkan obat dengan list pasien, kita akan menyiapkan obatnya terlebih dulu, persiapan alat, kemudian kita ke pasien. Kita mencocokkan obat-obatnya. Ceftriaxone itu bentuknya adalah vial. Kita lihat di sini ceftriaxone. Terus kemudian kita lihat di sini adalah 1 gram. Ya, terus kemudian kita siapkan Aquades. Karena ini bentuknya adalah serbuk, maka nanti kita perlu mengoplos obat tersebut dengan Aquades. Kita menyiapkan obatnya, terus kemudian kita perlu spatnya. Setelah spat, terus kemudian alcohol swab, terus kemudian tonic wet. Terus selanjutnya adalah perlak. Jangan lupa bengkok nanti ketika kita ke pasien. Setelah alat-alat tersebut kita gunakan, dibuang di bengkok terlebih dulu. Dan jangan lupa kita cuci tangan. Sambil kita melihat listnya kembali, di situ kita lihat, kita cocokkan apakah benar ceftriaxone itu obat yang diadviskan oleh dokter. Ya, sudah benar di situ. Terus kemudian kita oplos obat tersebut. Spet yang kita siapkan adalah spet yang 10 cc. Di sini ya, 10 cc. Terus kemudian kita alcohol swab. Ya, dalam mengambil Aquades atau obat nanti sejajar seperti ini, dipaskan di situ 10 cc yang kita ambil. Sudah, terus kemudian kita oplos obat tersebut. Ya, kita masukkan di sini. Dan hasilnya nanti seperti ini, bentuknya adalah cairan. Terus kemudian kita siapkan, setelah kita oplos di sini, terus kemudian kita sedot kembali obat tersebut. Kita ambil, ya, disesuaikan di situ sesuai dengan advis dokter adalah 1 gram 10 cc gitu ya. Terus kemudian setelah sesuai,
Kita siapkan obatnya. Kita masukkan di kotak obat ini. Kemudian kita ke pasien untuk memberikan informasi bahwa akan dilakukan pemberian obat kepada pasien sesuai dengan advis dokter. Ya, selamat pagi Ibu, saya perawat Ili. Apakah Ibu bisa menyebutkan nama dan tanggal lahir? Sambil Ibu menyebutkan nama dan tanggal lahir, kita mencocokkan dengan gelang pasien. Ketika itu sudah sesuai, kita melanjutkan untuk penjelasannya. Baik Ibu, hari ini Ibu akan diberikan ceftriaxone sesuai dengan advis dokter. Obat ini berupa obat antibiotik. Nah, nanti akan pemberiannya secara injeksi. Saya akan memberikan langsung ke intravenanya, jadi di pembuluh darahnya. Prosedur ini memang sedikit sakit, tetapi nanti saya mohon kerjasamanya Ibu. Dengan ketika injeksi tersebut saya masukkan, Ibu bisa menarik nafas panjang supaya nanti bisa mengurangi rasa sakit yang dialami. Begitu ya Bu? Baik, saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dulu, mohon ditunggu. Kita cuci tangan terlebih dulu. Kita menyiapkan alatnya. Alas ditaruh di bawah tempat penyuntikan. Terus kemudian kita mengambil obat, meletakkan bengkok di dekatnya. Terus kemudian mengambil tourniquet. Kemudian meminta pasien tersebut untuk mengepalkan tangannya. Kita melihat di sini ada pembuluh darah yang bisa kita lakukan untuk injeksi intravena. Terus kemudian kita menyiapkan alatnya tadi. Ya, ceftriaxone di sini sudah sesuai tadi. Pastikan untuk udara tidak ada. Kalau misalnya masih ada di sini, kita keluarkan. Sudah, terus kemudian kita meletakkan di sebelah pasien. Kita membuka alkohol swab. Ya, kita injeksi pasien ini dalam posisi mengepal, gitu ya. Ibu mohon ditahan sedikit nggih. Terus kemudian kita alkohol swab dengan arah memutar. Terus kemudian kita letakkan alkohol di sebelah sini. Kita menyiapkan untuk pemberian obatnya. Kita pastikan di sini ujung jarumnya ini menghadap ke atas, gitu ya. Terus kita masukkan obatnya. Nah, terus kita pastikan kita aspirasi dengan cara menarik stempernya. Setelah kita tarik ini berupa darah, warnanya merah, kita pastikan. Terus kemudian kita lepas tourniquetnya. Terus kemudian kita masukkan obat tersebut dengan cara pelan-pelan. Pastikan sampai obat tersebut masuk dan jangan sampai terjadi bendungan di sekitar pembuluh darahnya. Sampai obat tersebut habis. Kemudian kita taruh alkohol swabnya tadi untuk menutup. Dipastikan dulu kita tekan di sini supaya darah yang ada di pembuluh darah ini tidak keluar. Ya,
setelah darah tidak keluar, terus kemudian kita mengakhiri tindakan, kita bereskan alat-alat yang ada. Baik Ibu, bagaimana perasaannya? Ya, tindakan sudah selesai. Saya membereskan alat-alat terlebih dulu ya Ibu. Untuk jarum, kita masukkan di bagian jarum, untuk obatnya juga demikian. Baik, terima kasih Ibu. Tindakan sudah selesai. Saya akan kembali ke ruang perawatan. Kalau nanti perlu apa-apa, Ibu silahkan memencet tombol yang ada di sebelah tempat tidur. Nanti saya akan datang untuk menemui Ibu. Terima kasih kerjasamanya, semoga cepat sembuh. Tuhan memberkati. Terus kemudian kita membawa alat-alat kembali ke nurse station. Jangan lupa membereskan alat-alatnya. Dan jangan lupa mendokumentasikan di list pasien yang sudah ada. Di sini untuk injeksi sudah kita lakukan jam 8, terus kemudian kita coret untuk jamnya dan diberi nama Kili. Seperti ini. Artinya di sini bahwa tindakan tersebut sudah selesai dilakukan oleh perawat saya, gitu ya. Ini untuk injeksi intravena. Terima kasih teman-teman. Kita akan melanjutkan ke injeksi muskular atau IM. Kita akan melanjutkan untuk penyuntikan secara intramuskular atau IM, gitu ya. Sama seperti yang tadi, untuk verifikasi order, persiapan obat dan persiapan alat sesuai dengan yang sudah kita lakukan di awal. Di sini saya langsung akan memperagakan untuk langkah-langkahnya ketika kita ada di pasien penyuntikannya. Seperti itu ya. Kita siapkan contohnya ketika kita mau menyuntikkan tersebut di lengan atas. Kita akan memposisikan pasien, minta pasien tersebut untuk menekuk di lengannya, gitu ya. Terus kita memilih tempat, pasien diminta untuk menekuk lengannya. Kalau misalnya pasien tersebut tidak sadar, meminta keluarganya untuk memegang tangannya seperti ini. Terus kemudian kita menyiapkan tempatnya di lengan atas. Sebelumnya kita menyiapkan perlak di bawah tempat penyuntikan. Permisi Bu. Nah, setelah selesai di sini kita siapkan bengkok di dekat pasien. Terus kemudian obat yang kita akan suntikan. Ya, contohnya seperti ini ya. Terus kemudian alkohol swab. Nah, kita pastikan dulu tempatnya sepertiga lengan atas. Posisinya di sini. Kita cari di sini, terus kemudian sepertiga lengan atas. Artinya di sini dibagi 3, 1, 2, 3. Nah, sepertiga lengan atas ini di sini. Itu ya, yang jempol tadi. Nah, di sini. Terus setelah selesai kita mengukur tempatnya, kita alkohol swab, terus kemudian kita meletakkan alkohol swab, terus kemudian di tempat yang tadi kita suntikan obatnya ya sampai mentok di situ, terus kemudian kita tarik sedikit. Nah, kita tarik sedikit sampai mentok, terus kemudian kita tarik dan kita aspirasi. Nah, aspirasi ini keluar udara. Ketika sudah keluar udara, maka penyuntikan itu benar. Maka kita lanjutkan untuk memasukkan obatnya. Memasukkan obat ini sampai habis. Terus kemudian setelah habis kita tutup kemudian dengan alkohol swab. Ya, jangan lupa kita tetap membina hubungan saling percaya ke pasien, kita menjelaskan ke pasien
tentang prosedur pemberian obat ini. Itu untuk yang IM. Setelah selesai, kita melepaskan jarum itu speknya dan kita buang pada tempatnya. Sudah, baik Ibu, prosedur sudah selesai. Saya sudah menyuntikkan obat sesuai dengan perintah dari dokter. Bagaimana perasaannya? Sakit ya? Ya, sedikit Ibu. Dengan obat ini semoga cepat sembuh Ibu, biar bisa kembali ke rumah gitu ya. Baik, saya akan kembali ke ruang perawatan. Nanti setelah ini kalau misalnya ada apa-apa, Ibu silahkan memencet tombol yang ada di sebelah, saya akan datang. Gitu ya Bu, terima kasih untuk kerjasamanya. Kita akan memberi contoh, saya memberi contoh di sini untuk yang tindakan IM yang ada di pantat, begitu ya, yang tadi di lengan atas. Nah, untuk yang di pantat, kita buka bagian yang yang akan disuntikkan. Memastikan di situ tempatnya adalah benar. Kita cari tulang yang ada di sini, sias gitu ya, sama tulang ekornya. Terus kemudian kita ukur sepertiga bagian atas. Hati-hati di sini ya teman-teman, jangan sampai yang bawah ini, tetapi yang sepertiga atas yang di sini. Jadi penyuntikannya adalah di sini, gitu ya. Ini kita ukur sepertiganya, 1, 2, 3. Jadi sepertiganya adalah yang di sini, yang jebol ini ya. Oke, nanti menyuntikkan di situ. Terus kemudian sama seperti yang di lengan, kita juga menyiapkan alatnya. Permisi Ibu. Terus kemudian meletakkan bengkok di sebelahnya, meletakkan obat yang akan kita injeksikan, alkohol swab. Tempat yang sudah kita ukur tadi, kita alkohol swab sepertiga atas. Nah, seperti ini. Terus kemudian dengan sudut 90 derajat kita masukkan obat tersebut. Seperti ini. Tarik sedikit. Terus kemudian kita aspirasi. Stempernya diangkat. Nah, ketika sudah masuk, ketika yang keluar adalah udara, maka suntikan itu benar dan kita lanjutkan untuk memasukkan obatnya. Pastikan obat tersebut sudah masuk semuanya. Terus kemudian kita keluarkan dari tubuh pasien. Terus kemudian setelah itu pastikan di sini sudah tidak ada darah yang keluar. Sudah selesai. Terus kemudian kita jangan lupa privasi pasien tetap dijaga. Jadi yang di bagian yang dibuka adalah bagian yang disuntikan saja, diinjeksi gitu ya. Terus kemudian jangan lupa kita kerjasama dengan pasien. Setelah selesai kita bereskan alat-alatnya. Itu untuk contoh injeksi yang ada di pantat gitu. Terima kasih. Ya baik, tadi kalau kita sudah belajar tentang intramuskular IM 90 derajat, ini sekarang kita lanjut yang ke SC atau subkutan dengan sudut 45 derajat. Itu ya, sama seperti prinsipnya di IM tapi hanya sudutnya yang membedakan. Tepatnya kita tetap di lengan atas. Verifikasi order, persiapan alat seperti yang tadi kita lakukan. Terus kemudian kita menyiapkan pasiennya dulu, terus dilanjut dengan menyiapkan obatnya di sebelah. Nah, untuk subkutan ini 45 derajat, pastikan obatnya sudah tepat sesuai dengan advis dokter. Sama seperti yang IM tadi, kita sepertiga lengan atas. Di sini kita akan menyuntikkan, terus kemudian kita alkohol swab. Letakkan alkohol swab di sini.
Terus kemudian kita membuka jarumnya 45 derajat, kita masukkan di pasiennya. Jadi seperti ini teman-teman. 45 derajat adalah sudut yang di sini dengan tubuh pasiennya. Ya, bukan kebalik di sana ya. Terus kemudian kita masukkan obatnya. Pastikan di situ sampai mentok, terus kemudian kita tarik sedikit. Nah, kita aspirasi. Ketika keluar udara itu sudah benar, maka obat tersebut kita masukkan. Sampai obatnya habis, kemudian kita keluarkan spetnya dari tubuh pasien. Selesai, kita pastikan dulu bahwa tidak keluar darah di tubuh pasien tersebut, di lengan atasnya. Ketika sudah, terus kemudian kita pamit ke pasiennya bahwa tindakan tersebut sudah selesai. Ya, baik Ibu, tindakan sudah selesai. Saya akan membereskan alat-alatnya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kemudian kita kembali ke nurse station. Kita mau melanjutkan untuk pemberian obat secara IC. Seperti yang sudah saya jelaskan, untuk intrakutan ini itu untuk tes alergi atau PPD tes atau mantok tes, digunakan untuk tes apakah pasien tersebut mengalami TB atau tidak, gitu ya, salah satu untuk mendiagnosa. Nah, untuk tempatnya yang kita perlu siapkan adalah kita di lengan bagian bawah itu dibuka. Di sini adalah tempatnya yang terang, dia tidak ada bulunya. Jadi ini untuk memastikan nanti apakah pasien tersebut alergi terhadap obat atau dia mengalami TB, gitu ya. Salah satu contoh yang kita berikan di sini adalah lengan bawah. Kita menyiapkan alatnya sama seperti yang tadi. Terus kemudian perlaknya ditaruh di bagian yang akan kita tempat suntikan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, untuk tes alergi ini spetnya sangat kecil teman-teman ya, 1 cc, atau di sini menggunakan unit, gitu ya. Sudah pernah saya contohkan di situ. Terus kita siapkan di sini, kita regangkan untuk bagian yang akan kita suntikan. Terus kemudian jangan lupa desinfektan di sini dengan cara memutar, kemudian meletakkan di sebelahnya. Nah, untuk yang ini jarumnya menghadap ke atas, terus kemudian kita menyuntikkan dengan sudut 15 derajat. Kita suntikkan di sini. Nah, tipis di sini ya, teman-teman. Terus kemudian untuk yang IC ini kita tidak perlu mengaspirasi. Terus kemudian kita masukkan obatnya di sini. Karena ini pantum gitu ya, seharusnya di sini timbul bendungan atau gelembung seperti yang sudah saya contohkan di PPT kemarin. Terus kemudian setelah terjadi bendungan di situ kita keluarkan. Nah, ini akan keluar obatnya sedikit gitu. Terus kemudian kita, nah ini tidak boleh digosok sama seperti yang IM, SC, itu tidak boleh. Jadi kita namanya ini ditul-tul gitu ya. Terus kemudian setelah selesai kita, oke, seperti yang ada di PPT yang sudah saya berikan, jangan lupa ini diberi lingkaran, diberi tanggal, dan diberi jam. Itu untuk melihat kapan kita harus evaluasinya. Untuk tes antibiotik ini berarti 15 menit setelah kita menyuntikkan. Kalau misalnya lingkarannya itu melebihi atau bendungannya ini memerah melebihi lingkarannya, itu artinya dia positif terhadap obat tersebut, jadi alergi terhadap obat tersebut. Itu berarti obatnya tidak boleh dimasukkan.
gitu ya. Kalau misalnya di dalam lingkarannya, artinya pasien tersebut tidak alergi, obat yang kita teskan tadi bisa dimasukkan. Gitu. Ini untuk pemberian obat yang IC. Demikian untuk tindakan yang sudah kita lakukan hari ini. Ada 4 injeksi yang kita pelajari: intramuskular, subkutan, intravena, dan IC. Semoga bermanfaat untuk video hari ini. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan memberkati.